الذي هدانا إلى دينه القويم وبين لنا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة أنال بها مغفرة ورحمة من يومنا هذا إلى يوم النهضة. ثم أما بعد. Para hadirin, para alim ulama, para sesepuh, para pejabat, khususipun dumateng Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Muhayyad Syah, Bapak Kiai Haji Munir lan sedanten para masayikh wonten ing dalem Kutha Nganjuk, Kediri, Jombang, ingkang mugi-mugi atallallahul baqa'ah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri, gurunipun Imam Syafi'i di dalam Muqaddimah Bughyatul Mustarsyidin niku maringi pirsa la yambagil khuruju 'anil 'adah illa fil haram. Tidak diperbolehkan meninggalkan adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Mulane kumpule awake dhewe ngeten iki bertepatan dengan 100 hari wafatnya Bapak Haji Agus bin Pak Haji Imam Muhayyad Syah niki menawi ditingali dalil secara spesifik teng Quran kalian hadis mboten enten. Jenengan pirsani mboten enten. Tetapi bukan berarti tidak adanya dalil spesifik di dalam Al-Quran dan hadis maka kita mengerjakannya menjadi hukum yang haram. Termasuk diantaranya adalah peringatan 100 hari wafatnya seseorang, 7 hari kematian seseorang, halal bihalal, singketan, suronan, niki mboten enten secara spesifik dalilnya. Tetapi ada dalil secara universal, secara amiyah niku enten. Mulane monggo sareng-sareng awake dhewe hadir di majelis menika diniati kalian ngurip-ngurip adat saking para ulama yang telah diwariskan kepada kita. Sebab dengan melestarikan adat dari para ulama itu menjadikan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hadir wonten ing dalam sijine masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek wingi niku Bapak Haji Imam Muhayyad Syah niku maringi pirsa dhateng kula menawi enten hajat ingkang agung sing sepindah niku 100 harine putranipun Bapak Haji Agus sing nomor kalih kalian nyuwun dungane panjenengan sami mugi-mugi putrane ingkang diparingi asma Mas Arif niku enggal-enggal diparingi waras kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lah akhirnya kula kalian rincang-rincang Lirboyo niku kemutan sing diaturaken Sayyid Ahmad Al-Muhdar saking Yaman. Idza hamma amrukum wa 'azuma hajatukum falyahbiril hufadhu fi buyutikum. Wong niku lek duwe karep hajat sing agung yang besar, maka seyogyanya hadirkan orang-orang yang hafal Al-Quran itu di dalam rumahnya. Insya Allah berkah ditampi dongane Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah di Jawa Timur perkembangan para ahli al-qura wal hufat niku begitu tinggi sekali, ditandai dengan banyaknya jamiah-jamiah sejak zaman nenek moyang kita.
jauh sebelum Jam'iyah Qurra wal Huffaz. Ada dulu namanya Nahdlatul Qurra di Jombang. Ada dulu Wihdatul Qurra di luar Jawa. Kalau di daerah saya asli Cirebon itu ada Jam'iyatul Huffaz. Itu juga begitu melejit sekali perkembangan organisasinya. Maka organisasi ini tadi dari awal memang dibentuk adalah agar bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat. Cek nopo? Cek masyarakat niku atine boten tebih saking Al-Qur'an, dan agar masyarakat itu semakin hari semakin banyak yang menghafalkan Al-Qur'an. Mulane monggo sarang-sarang kula pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini juga mewakili Profesor Dr. Ki Haji Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU, dikengken sareng-sareng kalian panjenengan sami ingkang ahli Al-Qur'an, jangan sampai untuk salah pilih di dalam bernaung, di dalam berorganisasi. Sebab semakin hari para ahli Al-Qur'an itu semakin dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi yang membelok dengan pemerintah. Semakin dimanfaatkan oleh kaum-kaum yang liberal, bahkan dimanfaatkan oleh kaum-kaum radikal. Maka Jam'iyatul Qurra wal Huffaz, para ahli Al-Qur'an, setidaknya harus mempunyai 4 sifat, yang mana 4 sifat ini nanti akan menjadi panutan para masyarakat. Engkang sepindah niku sifate wong sing apal Quran niku kedah bil qaf qalqalah. Kaya awalane Al-Qur'an niku namane qaf, sifate kedah kuat dipuntal pantulne kalian keadaan. Diombangkan ke kanan tetap pada prinsipnya, diombangkan ke kiri tetap pada prinsipnya. Nopo malih keadaan sampun kacau balau seperti niki. Ting Jawa Timur alhamdulillah tidak segawat di Jakarta dan di Cirebon ting kutane kula. Ting mriko masya Allah kemarin baru saja banyak dari santri niku Lirboyo, janjane keluaran Lirboyo niku akhirnya medal saking Lirboyo KKN naudzubillah derek kejawen niku, padahal riyene derek ahli Al-Qur'an, tapi sayangnya boten kuat dipuntal pantulne kalian keadaan, prinsipipun goyah. Naudzubillah enten sing derek niku aliran-aliran radikal, ada yang ikut aliran liberal niku. Tentunya menjadi tanggung jawab kita semuanya bagaimana menjaga anggota di dalam pertemanan Ahlul Huffaz wal Qur'an. Ingkang nomor kalih sifat tiyang ingkang hafal Quran niku kedai bitikrar, kaya sifate rok niku tekrar, kedah kuat di bulan baleni. Di setiap rumah di bulan baleni maos Quran, di setiap desa di bulan baleni maca Quran. Cek nopo? Cek desane niku kena barokah Quran. Sampai saat niki ting Cirebon alhamdulillah enten program niku sadesa. Sadesa niku satu desa satu hufat. Niki ting mriki enten apa mboten? Alhamdulillah, mugi-mugi tambah dinten make tambah kathah jur saged maringi rahmat dumateng para masyarakat. Sebab sadesa itu menjadi salah satu tiang bagaimana agar masyarakat itu tetap berpijak wonten ing dalam Al-Qur'an, dan tentunya sesuai dengan track dan rekod ahlu sunnah wal jamaah ala majlisin nahdlatil ulama. Ingkang ketiga sifatnya wong sing ahli Quran niku kedah bil hamzah bil jahr, sing kuat, sing keras, sing pede, ampun minder, jangan minder wong sing apal Quran niku. Lah tiyang sakniki niku sing dados penceramah niku masya Allah, jangankan hafal Quran, mahraj mawon niku kathah sing grotal gratul niki lek mboten ditegesi
kalian rencang-rencang ahlil qura wal khuffat niki nderek-nderek kedosan. Soale napa? Menyebabkan kezaliman merajalela karena lepas dari tanggung jawabnya. Lah kuncine niku rencang-rencang ahlil qura wal khuffat kudu pede, harus siap mental menghadapi masyarakat, khususnya menghadapi orang-orang yang sok berlagak menjadi ahli Quran. Mboten usah minder kalian tiang-tiang sing jebolan Yaman, sing jebolan Mekah, ndamele udeng-udeng, ndamele jubah, belum jaminan di antara mereka itu menjadi orang-orang yang fasih di dalam lisan, apalagi fasih di dalam maknanya, di dalam memahami Al-Qur'an. Sing terakhir menawi awake dhewe mangke sampun pede, dikuatkan mentale wonten ing dalam tengah masyarakat, mugi-mugi mawon ahlil qura wal khuffat ingkang wonten ing dalam Indonesia niki tetep gadah sifat layyinah, kaya sifatin nun, takhfif, rendah hati, mboten usah muncak-muncak. Setinggi apapun derajatnya tetap memperhatikan kesopanan, tetap tawadhu, tetap rendah hati. Mugi-mugi mawon ahlil qura wal khuffat jamiyah-jamiyahipun semakin hari semakin bisa merangkul para masyarakat, khususnya mboten namung ing dalam fasihul lisan, tapi yang lebih penting ing dalam fasihul bil makna niku ingkang lebih penting. Sebab lisane niku menawi fasih tapi maknane mboten niku bahaya, masya Allah. Ing Jakarta niku sak pinten-pinten kathah ahli qura ratusan bahkan ribuan. Kalau gadah datane niku per tahun niku hampir mengatakan semua agama niku sama. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Contohnya niku mawon. Niku lek tiang pinter buka tafsir, napa malih tafsir sing liberal, sampai ada yang mengatakan semua agama itu sama. Akhirnya koyok-koyok melebu metu Islam kalian benten niku koyok-koyok bukan perkara yang tabu. Nggih enten tafsir kayak tafsir ridho niku masya Allah radikale tidak pantas atau tidak cukup apabila diterapkan di Indonesia. Mulane ahlil qura wal khuffat ke depan mugi-mugi mawon diparingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala bisa sebagai penerangi masyarakat, bisa sebagai penambah kesejukan masyarakat, bukan menjadi provokator di tengah masyarakat. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sami hadir di dalam majlisipun Ahlul Bait pada sore hari ini bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa tuntum bil khairi wan najah wallahu al muwaffiq il aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten tausiah saking Gusti